Hai, aku Amorita Aza. Yuk kenal lebih jauh. Hai, panggil aku Amor. Hai teman-teman semua. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu dosen Dr. Siti Raudatul Jannah MPD. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Analisa dan Pelaporan Hasil Asesmen Anak Usia Dini. Amorita Aza, NPM 2413110008. Analisa dan pelaporan hasil asesmen anak usia dini adalah proses penting dalam pendidikan anak usia dini. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan anak secara komprehensif dan memberikan umpan balik kepada orang tua dan tenaga pendidik. Nah, di sini ada perbedaan dari penilaian asesmen dan pelaporan asesmen anak usia dini. Nah, penggunaan istilah penilaian dikenal dengan kata asesmen yang artinya suatu proses untuk mengumpulkan informasi dan mengambil keputusan yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar di sekolah. Sedangkan pelaporan asesmen di TK bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang tua mengenai perkembangan anak selama 1 semester melalui pengumpulan data, penilaian, dan analisis guru tentang pencapaian anak. Nah, lalu ada proses analisa. Di sini ada proses-prosesnya sebelum menganalisa. Apa saja yang dianalisa? Prosesnya adalah pertama, pengumpulan data. Data pengumpulan melalui berbagai metode asesmen seperti observasi langsung, catatan anekdot, portofolio, dan hasil karya anak. Nah, ada pula dari proses analisa data. Analisa yang dikumpulkan dianalisis untuk mengetahui pencapaian anak dalam berbagai aspek perkembangan seperti fisik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan seni. Lalu yang ketiga, interpretasi data. Hasil analisis data diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan anak. Lalu ada proses pelaporan. Yang pertama ada proses pembuatan laporan, yang kedua ada penyampaian laporan, yang ketiga ada diskusi dan tindak lanjut. Pembuatan laporan itu ada laporan hasil asesmen yang dibuat secara sistematis dan struktur, mencakup informasi tentang pencapaian anak, rekomendasi pembelajaran, dan tindak lanjut yang diperlukan. Yang kedua, penyampaian laporan. Laporan disampaikan kepada orang tua dan tenaga pendidik, biasanya melalui pertemuan atau dalam bentuk tertulis. Lalu yang ketiga ada diskusi dan tindak lanjut. Laporan hasil asesmen digunakan sebagai dasar diskusi dan perencanaan tindak lanjut untuk mendukung perkembangan anak. Nah, tujuan analisa dan pelaporan tuh ada beberapa. Salah satunya ada memantau perkembangan anak. Tujuannya untuk memantau perkembangan secara kognitifnya atau perkembangan secara fisiknya. Lalu ada merencanakan pembelajaran. Lalu memberikan umpan balik kepada anak. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, contoh laporan yang biasanya dipakai adalah yang pertama ada contoh aspek perkembangan, yaitu perkembangannya ada dalam fisik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan seni. Lalu pencapaian anak, pencapaiannya bisa dilihat dari dalam setiap aspek perkembangan menggunakan skala atau indikator tertentu. Lalu rekomendasi pembelajaran untuk mendukung perkembangan anak lebih lanjut. Lalu tindak lanjut yang diperlukan baik oleh orang tua, guru maupun anaknya sendiri.
Nah, contoh bentuk pelaporan. Pelaporan itu ada laporan tertulis, ada portofolio, dan konferensi. Nah, contoh laporan tertulis itu ada yang gambaran perkembangan anak dalam berbagai aspek, pencapaian, rekomendasi, dan tindak lanjut. Nah, kalau contoh bentuk pelaporan portofolio itu contoh-contoh hasil karya anak, catatan anekdot, dan bukti-bukti perkembangan anak. Lalu konferensi pertemuan antara guru, orang tua, dan anak untuk membahas perkembangan anak dan merencanakan tindak lanjut. Nah, prinsip asesmen. Prinsip asesmen itu ada objektif, kontinu, dan bermakna. Objektif itu asesmen harus memberikan gambaran yang objektif tentang perkembangan anak. Kontinu, asesmen harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan anak. Lalu bermakna, asesmen harus memberikan informasi yang bermakna bagi anak, orang tua, dan tenaga pendidik. Nah, kesimpulannya, dengan melakukan analisa dan pelaporan hasil asesmen secara tepat, maka dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Thank you for watching. Terima kasih teman-teman telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.